Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Pemerintah pusat melakukan sejumlah pembangunan di Nusa Tenggara Timur dalam skema proyek strategis nasional selama tahun 2021. Total ada 6 proyek strategis nasional yang dikerjakan selama tahun 2021 dengan pembiayaan APBN. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Nusa Tenggara Timur, sejumlah capaian PSN di NTT selama tahun 2021. Pembangunan Bendungan Napun GT di Desa Limedo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sika telah 100% rampung. Total APBN yang digunakan sebanyak 245,72 miliar rupiah. Selanjutnya pembangunan Terminal Multipurpose Waikelambu, Pelabuhan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata di Labuan Bajo sebesar 63,96 miliar rupiah dan telah selesai dikerjakan. Proyek strategis lainnya yakni penataan kawasan Kota Kupang dengan luasan lahan seluas 5,0 hektar. Penataan tersebar di 3 lokasi yaitu kawasan Kota Lama atau Pantai Lailai Bisikopan Pantai Kelapa 5, dan Koridor 3 Jalan Franseda. Total anggaran yang digunakan 81 miliar rupiah. 3 lokasi itu merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan perniagaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada juga penataan KSPN Pantai Marina Bukit Pramuka di Kabupaten Manggarai Barat dengan luas 5,43 hektar. Kawasan ini dikembangkan sebagai area waterfront dengan fungsi penciptaan ruang terbuka dan ruang aktivitas kreatif bagi masyarakat dan wisatawan menikmati keindahan Laut Labuan Bajo. Proyek lanjutan PSN Pembangunan Jaringan Irigasi Sub DI Baing di Kabupaten Sumba Timur dengan realisasi 100% dan anggaran 24,76 miliar. Sementara, rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi Nebe di Kabupaten Sika pada Pagu tahun 2021 dengan anggaran 15,01 miliar rupiah dan telah rampung. Selain itu, pembangunan jalan sepanjang 15,3 km menuju lokasi observatorium di Desa Timau Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang, sudah selesai tahun 2021 dengan anggaran sebesar 57,1 miliar rupiah dan capaiannya baru 76,25% dan realisasi anggaran 43,53 miliar rupiah. Sedangkan pembangunan Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan dengan kapasitas tampungnya 45,785 juta kubik dan potensi air baku 131 per detik serta irigasi 4.500 hektar. Pengerjaan menggunakan pagu tahun 2021 sebesar 396,48 miliar rupiah dan telah selesai dikerjakan. Pada proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Manikin Desa Kuakolo Kecamatan Tabenu Kabupaten Kupang disebut bisa dimanfaatkan kebutuhan air baku bagi penduduk dengan maksimal 700 liter per detik, kebutuhan irigasi pertanian 560 hektar, dan sekaligus sebagai pengendali banjir di kawasan itu. Delataran Manikin 531,70 liter detik dengan pagu tahun 2021 426,12 miliar rupiah dan telah selesai dikerjakan. Presiden Joko Widodo mengakui ada ketimpangan pembangunan yang terjadi di kawasan timur Indonesia dibandingkan wilayah bagian barat. Menurut Presiden, ketimpangan pembangunan yang terjadi itu dapat dilihat dari pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandar udara yang masih sangat minim di wilayah timur Indonesia. Untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan tersebut, pemerintah akan terus berupaya untuk membangun infrastruktur daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur agar dapat lebih maju lagi. Pembangunan infrastruktur transportasi kini ibarat ujung tombak kemajuan perekonomian nasional. Transportasi berperan sebagai jembatan yang memfasilitasi seluruh kegiatan perekonomian dan logistik nasional, baik mikro maupun makro. Pertumbuhan sektor transportasi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi secara langsung. Kemakmuran, pembangunan politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan dapat terwujud dengan adanya fasilitas transportasi yang memadai. Indonesia Timur, atau disebut juga kawasan Timur Indonesia, adalah sebuah kawasan di bagian timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Kepulauan Maluku, dan Papua. Pada masa sekarang, Indonesia Timur terdiri dari 13 provinsi termasuk di dalamnya Papua,
NTT dan NTB. Dari segi pembangunan, Indonesia Timur lebih tertinggal dibandingkan Indonesia Barat, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik, hanya 3 provinsi di Indonesia Timur yang memiliki IPM kategori tinggi yaitu Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Namun kini seiring dengan semangat otonomi daerah dan prioritas pembangunan nasional, perekonomian kawasan Indonesia Timur terus bertumbuh. Upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia Timur meliputi pembangunan tol laut, tol udara, perbaikan bandara, pelabuhan, dan jalan yang menghubungkan daerah-daerah potensi wisata. Sarana transportasi menjadi bagian utama perjalanan sejarah umat manusia. Tanpa adanya infrastruktur transportasi yang memadai, mustahil rasanya pemerataan kesejahteraan dan peningkatan investasi di Papua, NTT dan NTB dapat terwujud. Tujuan wisata non-elok di kawasan Indonesia Timur tentu juga tidak akan terjamah oleh manusia, jika tidak ada sarana transportasi yang memadai. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada 2023 tumbuh sebesar 3,73%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,45%, namun lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,03%. Meningkatnya kinerja ekonomi Provinsi NTT terutama didorong oleh peningkatan upah minimum provinsi dan realisasi belanja bantuan sosial pada 2023 yang meningkatkan konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja konsumsi pemerintah juga menunjukkan perbaikan yang signifikan yang didorong upaya efisiensi penyaluran anggaran yang meningkatkan realisasi secara keseluruhan. Seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, administrasi pemerintahan, menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. Realisasi anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang perekonomian Provinsi NTT, sehingga dapat mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.